Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mulia ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan kita semua selaku pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ustadz Halub dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku MC membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yakni penyampaian kultum. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Jamaluddin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إن
الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Jamaluddin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baiklah, berlanjut ke acara berikutnya, yakni penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh saudara kita Mursalin. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terutama sekali terima kasih kepada MC yang jauh-jauh datang dari Lombok yang sangat luar biasa menyusun acara yang begitu teratur, dan juga Masya Allah yang telah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran juga berasal dari Lombok. Ini dua-dua Lombok ini sangat kompak dalam membawa acara, bahkan dalam melaksanakan acara yang begitu sangat teratur dan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan yang dibacakan oleh siapa namanya? Jamaluddin dan juga Gus apa? Gus Helmi, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh saudara kita tadi, terutama sekali kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dan juga kepada teman-teman. Semoga orang yang di Palestina dan di Gaza dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan bom-bom Israel, dan juga kita di sini dimudahkan semua usaha kita, impian kita, cita-cita kita, dan bahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya doa-doa kita yang kita telah panjatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun judul pada kesempatan kali ini, wahai teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, yang ingin pergi silahkan pergi, yang tidak ingin mendengar silahkan. Ini tidak ada paksaan, karena Islam mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat semua, mudah-mudahan kita sehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata, wahai telinga, mata melihatlah, melihat ke bawah boleh, melihat ke atas boleh, melihat dalam ghaib yang tidak boleh. Wahai telinga, dengarlah apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan terutama sekali bagi diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian, yaitu yang berkenaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita mendengar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pada Rasulnya, ini seolah-olah banyak di antara kita, banyak di luar sana juga ini sangat meremehkan. Ketika ia mendengar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak melebihi ketika kita mencintai kepada seseorang. Ketika kita bilang si A sangat mencintai kepada ini, seolah-olah ini sangat dahsyat. Tapi ketika kita membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hanya biasa-biasa saja, menganggap meremehkan seperti itu. Itu adalah hal yang salah. Bahkan kecintaan diri kita sendiri itu sangat luar biasa dibandingkan dengan kita mencintai saudara kita sendiri. Padahal itu yang harus dijauhkan daripada diri kita. Teman-teman, jika engkau mencintai sesuatu, sebagaimana engkau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin hal ini, ingin disampaikan hal ini, ingin dikabulkan hal ini. Tetapi apakah kita sudah mencintai pemilik alam ini, pemilik matahari ini, pemilik dunia ini? Utamakan dalam hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepadanya, dengan cara beribadah kepadanya. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mencintai, misalnya engkau keinginan kekayaan dikabulkan, dipertemukan dengan seorang wanita yang cantik misalnya, apakah kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibaratkan seperti ini. Jika kalian bekerja dalam suatu perusahaan, kalian ingin dinaikkan titel atau pangkat, terutama sekali kalian wahai teman-teman harus mendekatkan yang namanya
pimpinan. Jika kau sudah mendekatkan pimpinan, sudah bergaul akrab dengan pimpinan, tentu otomatis mau baru kayak di situ, bukan anaknya, bukan saudaranya, tetapi apabila kau menjalin hubungan dengan pimpinan tersebut, dekat, nyaman, bahkan serius, itu antum bukan hanya pangkat yang dinaikkan, tetapi apa yang kau inginkan akan diberikan oleh pimpinan tersebut. Begitu juga kita dalam kehidupan dalam Islam ini. Saya ingin sekali menjadi orang yang terpandang. Saya ingin sekali menjadi orang yang sukses. Saya ingin sekali menjadi orang yang banyak duit. Nah, bahkan ada orang, ini korban, salah satu korban. Allah mengabulkan hal tersebut. Ini ujian. Ini ujian, ingat teman-teman. Ketika Allah mengabulkan permintaan orang tersebut, ya Allah, saya ingin kaya. Ini bahaya. Orang yang kaya tapi tidak siap dengan kekayaannya, ini sangat berbahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya, dia lupa dengan niat awal dia. Apa niatnya awal? Ketika saya menjadi kaya nanti, saya akan berinfak, saya membantu anak-anak miskin, saya membantu orang yang tidak makan, saya akan menyekolahkan orang-orang anak-anak yang putus sekolahnya. Ketika Allah memberikan kekayaan kepada dia, ketika Allah menurunkan semua rezeki, ketika Allah membuka pintu langit, pintu rezeki kepadanya, tapi dia lupa dengan niatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia pergunakan? Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mementingkan keluarganya sendiri, bahkan dia lebih mementingkan keluarganya yang ada sekitarnya saja. Tapi dia tidak melihat di tetangganya ada yang kelaparan. Di sampingnya juga ada anak-anak yang putus sekolah, tidak dia sekolahkan. Dia lupa dengan hal tersebut. Inilah yang dinamakan dengan orang kaya tapi tidak siap dengan kekayaannya. Maka terus Allah berikan pada orang tersebut sehingga dia menjauhkan, sehingga dia dengan kekayaan itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang sangat salah. Ini ujian yang sangat berbahaya. Ketika Allah memberikan kita kaya, banyak uang, kecukupan, itu jangan lupa dengan niat kita yang awal, apa kita ingin kaya, apa kita limpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana ini kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabatnya adalah yang bernama Jabir. Secara fisik Jabir ini adalah orang yang tidak gantung, biasa-biasa saja. Dan juga dari segi ekonomi beliau juga biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan orang yang sangat miskin. Bahkan fisiknya pun menurut kita dengan cerita atau sejarah, beliau orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu ganteng, tidak terlalu ini, pokoknya tidak ganteng lah itu. Sederhana ya. Ketika Rasul menawarkan untuknya, dia ingin sekali untuk menikah. Ketika Rasul menawarkan untuk menikah dengan menyatakan kesediaan, meskipun semula dia tidak yakin. Kenapa dia yakin? Karena dia merasa dirinya tidak pantas untuk menikahin. Seolah-olah dia mengaku dirinya tidak ada satu wanita pun yang mau menikah dengan saya. Karena kenapa? Pertama, saya sudah miskin, sudah jelek, sudah nggak punya apa-apa. Mana ada orang tua yang mau menikahkan putrinya dengan seorang yang seperti itu. Tapi ini sebaliknya, teman-teman. Dan dia tidak yakin dengan hal tersebut. Maka oleh karena itu datanglah Rasulullah SAW menawarkan untuk menikahnya. Maka ada seorang wanita, tidak hanya soleh, tapi juga wanita itu cantik, dermawan, dari kalangan orang kaya, mau menikahinya Jabir tersebut. Dengan apa? Karena dia ingin
mencintai Rasulnya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya dengan kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si Jabir ini sangat senang dan bergembira. Tak lama kemudian dia sudah menikah. Tak lama setelah kemudian dia menikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berjihad. Ini si Jabir ini dia masih panas-panas dalam masih baru-baru. Masih dikatakan pengantin. Masih dikatakan pengantin baru si wanita ini, dan juga dia masih menjalankan hubungan pernikahan beberapa bulan seperti itu kan. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Jabir ini dalam peperangan, teman-teman, dia semangatnya luar biasa. Semangat untuk berperangnya, berjalannya di sisi Allah sangat dahsyat. Beda dengan kita. Kita ini baru-baru nikah nih. Diajak ke Palestina misalnya, ajak perang misalnya. Pasti tidak mau lah, ya enggak? Pasti menolak. Karena kenapa? Karena takut baru nikah kemarin masa ntar mati ya gitu. Baru nikah kemarin masa ajak perang. Tapi Jabir ini sangat luar biasa. Padahal baru saja, tapi dia tidak berpikir kehilangan istrinya, keluarganya, tapi dia tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir tetap membela agama Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jabir pun dia ikut perang. Dari segi sejarah saya sudah lupa ada perang apa. Kalau nggak salah perang Badar ya, kalau nggak salah ya. Dah lupa. Pokoknya dalam suatu perangan diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gugur dalam peperangan itu. Gugur, meninggal dunia. Ini buktinya apa? Ini buktinya adalah dia tidak mencintai dunia, tapi dia mencintai agama, mencintai ajaran Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, teman-teman. Ini adalah salah satu yang kita ambil motivasi buat kita. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, wahai teman-teman sekalian. Tapi ini bukan dari segi percintaan saja, tapi dari segi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, utamakan dalam diri kita ini Allah dan Rasulnya, beribadah dengan apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan pada sahabat, sebagaimana sahabat mengajarkan pada tabi'in, sebagaimana para tabi'in ini turun kali para ulama, kita juga belajar kepada ulama-ulama, dekatkan diri kepada ulama-ulama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ini sangat penting. Dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesusahan mengingat Allah, dalam kesenangan mengingat Allah. Karena tidak mudah bagi seorang itu adalah ketika dia senang dia lupa, ketika dia susah baru dia mengingatkan. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan pada MC yang sangat luar biasa. Kami persilakan. Hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, saya lupa bawa ayat lagi. Terima kasih pada Ustadz Musalin atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecintaan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian tausiah tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.